karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah-darah pejuang, mengalir darah-darah keberanian. Kakek-kakek kami sudah biasa dibunuh. Jadi ketika ada orang-orang yang mengaku-ngaku turunan Nabi, ketika dikoreksi, kalian ini bukan turunan Nabi, marah. Saya minta mereka verifikasi Asli apa palsu? Ini astagfirullahaladzim. Apatah lagi setelah mendengar Ustadz Rizik Syihab mengatakan dengan secara lantang dalam videonya, hei, ini ada rambut Nabi, siapa yang ngaku-ngaku turunan Nabi tes DNA. Tes DNA, nanti kelihatan tuh yang palsu apa yang asli. DNA Nabi kemana, dia kemana. Ini yang ngomong Ustadz Rizik Syihab. Nah, secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau HP palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana. Lalu sekarang dia mau tes DNA. Saya mau tanya, dia mau nggak tes DNA? Mau nggak? Belum terbukti siapa dia. Terbukti belum? Siapa dia? Asli apa bukan? Asli apa palsu? Kalau dia asli pasti mau tes DNA. Orang dia yang suruh. Bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti yang menunjukkan kalau mereka bersambung ke Wali Songo, saudara. Kalau nggak ada bukti, ya jangan paksa Robito untuk mengakui. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Betul. Dia yang perintahkan, tes DNA. Yang ngaku-ngaku turunan Nabi tes DNA. Nanti ketahuan tuh kamu kalau palsu atau asli. DNA Nabi kemana, dia kemana. Rizik Syihab tes DNA apa tidak? Mau apa enggak? Berarti asli apa palsu? Kan jelas, nggak ada yang ragu-ragu. Maka saya katakan hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan turunan Nabi. Faham? Saya katakan di podcast saya, hati-hati, ini berbahaya. Saya melihat ada indikasi mau menguasai Indonesia secara spiritual, ekonomi, dan politik. Gejalanya jelas sekali. Pertama, ada yang bikin kuburan-kuburan palsu, kuburan-kuburan Habib. Kalau udah Habib, wali. Mereka bilang kalau di Tarim, orang baru nunggu kumis langsung jadi wali. Kalau namanya habaib, semuanya wali. Jangankan orang sehat, orang gila aja dibilang wali. Makanya di kota Tarim itu, di kota Tarim, bayi-bayi yang ada di kota Tarim itu, mereka itu nggak tumbuh balik kecuali mereka sudah jadi wali. Mayuhammim syaribu, nggak ada yang tumbuh kumis illa wagudu mukashif, kecuali sudah jadi wali. Wali sama penuh di Jawa, Kalimantan, kuburan-kuburan palsu. Tujuannya apa? Untuk membuat satu sejarah bahwa ini kaum Ba'alawi sudah menduduki Indonesia sejak lama. Nanti orang-orang dari Yaman datang ke Indonesia. Indonesia itu tempat leluhur kita. Lihat kuburan-kuburan leluhur kita di mana-mana. Satu ini. Yang kedua, yaitu menyebarkan khurafat-khurafat untuk menundukkan hati umat Islam yang tidak berpikir. Seperti tadi, itu Fatih Muqaddam bisa 70 kali mi'raj. Ini sebetulnya menghina Nabi Muhammad SAW.
Karena Nabi sendiri hanya 1 kali. Kalau yang mengatakan saya 2 kali Mi'raj itu sudah menghina, apalagi 70 kali semalam. Betul? Beliau adalah pemuka Ba'alawi. Beliau adalah pemukanya para sayyid. Beliau adalah pemukanya para syarif. Beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam. Sayyidina Al-Imam Faqih Al-Muqaddam, di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqih Al-Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Saya bisa membenamkan api neraka ini menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak malu kepada Allah, ini yang sangat luar biasa. Yang pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Artinya Allah ini mengabulkan setiap doa Syekh Abu Bakar bin Zaid. Kalau seandainya Syekh Abu Bakar bin Zaid memohon kepada Allah Ta'ala agar api neraka Jahannam ini dipadamkan, maka Allah akan padamkan. Ada yang menggunakan hurafat-hurafat untuk menundukkan, membius umat Islam agar kagum kepada mereka, agar bisa tunduk takluk kepada mereka. Dan yang lain ada membuat provokasi seolah-olah membela rakyat. Kami bersama rakyat. Hei, asah golokmu, asah pedangmu, perang. Coba-coba bakar-bakar pom bensin, saudara. Jangan coba-coba bikin kerusuhan, saudara. Saya minta dari malam hari ini semua umat Islam, saudara, asah golok yang tajam. Saudara, asah aja golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo damai tenang, silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang, betul. Tapi kalau mereka mau bikin huru hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Takbir, takbir. Yang perang nanti siapa, Bu? Hei, yang perang siapa? Pribumi, ame pribumi. Bukan pribumi lawan Ba'alawi, enggak. Masya Allah. Lalu apa dibilang? Indonesia milik Aulia Tarim. Indonesia milik orang Tarim. Memang kebetulan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu Tarim, ini punyanya Aulia Tarim. Seakan-akan Aulia itu punya kaplingan sendiri. Apa kurang jelas bahwa mereka mau menjajah Indonesia? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Indonesia milik Tarim. Inna lillahi. Apa ikhlas Anda Indonesia dikasih orang Tarim? Mau dikuasai orang Yaman? Jadi identitas keasliannya sebagai cucu Nabi terbukti rungkat, terbukti salah. Mereka bukan turunan Nabi, dan ternyata ada gerakan-gerakan yang sistematis untuk menguasai Indonesia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gambar orang-orang soleh, para alim ulama yang besar, maka gambar seperti itu maka lebih bagus kita taruh, tidak masalah. Kenapa? Kita mengambil daripada kejadian di zaman Sayyidina Umar. Rasulullah mengatakan, anta ya Umar, inna syaitana la yafrugu min dhilli Umar. Sesungguhnya setan itu lari dari bayangan Sayyidina Umar. Bukan Sayyidina Umarnya, bayangannya saja setan lari, apalagi Sayyidina Umarnya. Nah, ini bayangan orang-orang soleh. Apalagi kita mengetahui anak-anak kita yang kecil, lihat siapa ini, wahai orang tuaku, ini adalah fulan, orang alim, ini orang yang bertakwa, ini orang yang punya jasa dalam berilmu, guru saya dalam menimba ilmu. Anak itu tahu
Karena zaman kita zaman film, zaman ada foto. Mereka akan melihat orang-orang yang fasik, mereka akan melihat orang-orang yang jelek. Tapi kalau kita melihat orang-orang yang soleh, tahu, oh ini ulama, ini orang besar, ini orang yang punya jasa, mereka akan cinta kepada para ulama. Ini sholawat juga diamalkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan para wali yang lain. Sholawat ini, barang siapa yang membaca sholawat ini tiap malam Jumat 10 kali, kalau tidak bisa 10 ya sekali rapapola, maka nanti tidak mungkin dia masuk kubur kecuali nanti diantar sama Rasulullah di dalam kubur sebelum ketemu mungkar nakir yang ngadepi pertama kali Rasulullah. Sholawatnya begini, tirukan ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub al-alil qadri al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, ini saya. Kalau dulu Imam Ahmad Rifai ketika dia ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disaksikan dengan 12.000 orang rombongan beliau, lantas di hadapan pusara Nabi Muhammad dia berkata, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursilha tuqabilul arba ani fahiya naibati hadaulatul ashbah qad hadarat. Sebenarnya kalau dulu Imam Ahmad Rifai ketika dia ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disaksikan dengan 12.000 orang rombongan beliau, lantas di hadapan pusara Nabi Muhammad dia berkata, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursilha tuqabilul arba ani fahiya naibati hadaulatul ashbah qad hadarat famdud yaminaka kay tahdha biha syafati. Dulu waktu saya jauh di kampung saya, tiap hari saya hanya mengirim ruh cinta saya kepada engkau mencium tanah ini. Sekarang jasad sudah hadir berjumpa dengan jasad, ulurkan tanganmu agar bisa aku cium langsung. Maka itu 12.000 orang menyaksikan tangan keluar dari kuburannya Rasulullah dicium oleh Imam Ahmad Rifai radhiyallahu anhu arbah, dengan disaksikan 12.000 orang yang hadir radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka kembali kepada Datuk Rahman As-Segar. Beliau mendapat kemuliaan karamah dari Allah. Karamah diizinkan oleh Allah masuk surga. Kemudian selesai, putranya Al-Habib Umar Al-Mahbar disuruh untuk mijit kaki beliau. Heran, kok gak seperti biasanya, apa ini? Kakinya warna kuning, kayak dikasih zafaran gitu. Baunya harum. Abah, ini warna apa? Dari mana Abah ini? Dan ini minyak wangi, Abah, gak pernah kita cium baunya di dunia ini. Minyak wangi dari mana ini? Ya waladi, kata Ibrahim, saya barusan mendapat nikmat dari Allah, diizinkan masuk surga. InsyaAllah ya. Karena udah dekat dari surga, dengan surga udah dekat ibadah siang malam. Ini warna rumput surga. Bau harum ini bau harum rumput surga. Bau rumputnya aja. Husyat thayyibat. Bau rumputnya seperti itu. Bau rumahnya gimana? Bau bidadarinya gimana? Wah, mirip sama bidadari sampean. Luar biasa. Kemudian apa yang dilakukan Habibur Rahman setelah bercerita mendapat kemuliaan dari Allah itu? Menangis, Pak. Nangis. Jadi bingung putranya, kenapa kok nangis ya Abah? Ini kalau ini menunjukkan apa orang mulia. Kalau ya waladi, apa takut masih hidup masuk surga masih takut apa? Takut ini istidraj. Ini hanya saya sekarang dimasukkan surga, tapi nanti habis mati saya masuk neraka. Orang yang sudah mulia seperti beliau, siang malam berzikir dan baca Quran, orang yang mendapat kemuliaan karamah sampai masuk surga dia di dunia,
takut suul khatimah, Pak. Habib Ahmad niki karomahe ngeten, Pak. Niki saksine Habib Syekh nih, Habib Syekh Solo ngertos betul. Habib Ahmad niki nate badhe wangsul teng Yaman. Niki pun pesawat kan biasa teng bandara niku kan biasanya kan sak jam sak derenge bidal niku kan harus ada di bandara check in. Nah Habib Ahmad niki pun di susu kali keluarga. Habib niki pun jam segini, Beb, pun jam sekian. Ini sudah harus check in, Beb. Apa? Wis gampang, Gus. Niki keluarga wis ra nyandak, ra mungkin nyandak. Bandarane nggih teng Boyolali niku to. Adi kan Sumarmo nggih. Subhanallah. Niki Habib Ahmad dugi bandara. Pesawat niku membahasakan dia Mbak Ahmad bin Abdurrahman As-Sagaf ora lali pesawatnya rak balik, pesawatnya subhanallah mudun malik, pilotnya itu bingung karena apa? Karomah Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Sagaf ini istimewa sampai dikatakan Kota Tarim ini dikatakan doa ning Kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Neng jeding doa terima. Dari hebatnya Kota Tarim sampai Kota Tarim itu Madinatun Nur, dikatakan kotanya cahaya. Dikatakan Tarim Maudiul Anwar, Kota Tarim itu kotanya cahaya. Dauriha wal Aqtar, jalan-jalannya, gunungnya. Wallah ma fi haddar illa wa amla'ahullah. Demi Allah, tidak ada satu tempat yang ada di Kota Tarim melainkan Allah berikan di situ penuhi daripada cahaya. Makanya Kota Tarim itu kota yang sangat hebat. Sampai orang dulu itu berebut untuk tinggal di Kota Tarim, ingin berada di Kota Tarim. Sampai dikatakan yaret fi haddar walau kama sagil ghar. Ada di Habib Kadzim As-Sagaf ketika ziarah Sunan Giri. Ketika ziarah Sunan Giri, Habib Kadzim cerita, dulu ada satu sayyid ziarah ke Sunan Giri ini, melihat ada patung naga kan ya, di anunya itu ada naga kan. Dalam hatinya sayyid ini ingkar, ini katanya wali, kok ada patung depan makamnya. Subhanallah, malamnya si sayyid itu mimpi datang Sunan Giri bawa tombak mau membunuh dia. Dia teriak dalam mimpinya, ya Faqihil Muqaddam. Datang Sayyidina Faqihil Muqaddam. Sayyidina Faqihil Muqaddam menenangkan Sunan Giri. Sunan Giri mengatakan apa? Alim auladak adab inda ziyaratil awliya. Ajarkan anakmu adab ketika ziarah para aulia. Maka Sayyidina Faqihil Muqaddam mengatakan, ya waladi, ini mereka sudah berbuat ini. Mereka ini sudah luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, para wali songo ini. Jangan kamu buat masalah aku dengan mereka ini, katanya Sayyidina Faqihil Muqaddam. Pembohong, kau pembohong. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa nih yang kira-kira gantiin Abah? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, dilihat keramatannya, turunin rantai emas dari langit sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dibilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu, ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya. Bin Salim ini sangat luar biasa, luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah, ini yang sangat luar biasa. Yang pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Artinya Allah ini mengabulkan setiap doa Syekh Abu Bakar bin Salim.
Kalau seandainya Syekh Abu Bakar bin Zaid memohon kepada Allah Ta'ala agar api neraka Jahannam ini dipadamkan, maka Allah akan padamkan. Kalau bisa ngunjukin karomah, dia bisa masuk begitu. Dia doa kepada Allah, ya sama syurbil laban walad Abdullah dakhal Adan. Wahai Tuhannya langit, tolong turunin minuman susu, turunin. Anaknya Abdullah Al-Idrus Al-Akbar mau masuk ke kota Aden. Mendung terus hujan, dan benar-benar hujan susu. Kaget-kaget tuh orang semuanya. Abu Bakar itu waktu masuk Aden ditantang, kalau engkau benar orang soleh wali mau masuk sini, turunin hujan susu dulu. Abu Bakar itu terkenal di kota Aden. Dia waktu mau masuk Aden doa, ya sama subil laban walad Abdullah dakhal Aden. Wahai langit, turunin hujan susu, anak Abdullah mau masuk Aden. Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi di umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholatnya. Bisa kamu ikuti? Umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholatnya. La yanam 33 sanatan la lailan wala naharan. Fagil Muqaddam 33 tahun tidak tidur. Orang nanya, ya Fagil Muqaddam, ya Imam, kenapa kamu nggak tidur 33 tahun? Jawab beliau, bagaimana mungkin saya bisa tidur? Melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka, dalam riwayat melihat ke atas arasnya Allah. Syekh Umar Muhdar lagi khalwat, lagi baca zikir. Kemudian anaknya masih kecil, masih balita, lari sana lari sini, kemudian tiba-tiba robos masuk ke kamar khalwat. Nah, orang wali kalau sudah zikir istighraq, mendarah daging, mendalami sampai lupa apapun, nggak ngelihat apapun. Sehingga ketika beliau kaget ada suara orang masuk, langsung dibilang, mut, mati kamu. Seketika itu anaknya kebakar, mati langsung. Sadar daripada Syekh Umar Muhdar, waduh, anak saya meninggal ini. Dipanggil istrinya, dimarahin, anak udah bilang jagain, kenapa kamu lepasin begini? Nangis itu ibu. Kemudian tiba-tiba berhenti, ntar dulu, kita punya pembantu, sini pembantu dipanggil, sini pembantu khadamah sini. Itu diambil jenazahnya, diindung-indung lagi, dibacain lagi, ya bintul gutub, ya zawjatul gutub, ya ummul gutub. Itu anak langsung bergerak, berdiri, langsung lari-lari lagi. Ini baru pembantu nih. Kata Syekh Umar Muhdar, kamu mau ngelawan takdir, anak mati kamu hidupin. Apa kata pembantunya? Enggak tuan, yang ngelawan takdir duluan kan tuan, anak hidup dimatiin. Dia taslim, nyerah satu sama. Ya udah, berarti memang udah takdirnya. Kan tadi hidup, kemudian mati, ya, kemudian sama pembantunya dihidupin lagi. Ainul Mukashifin ditanya sama orang-orang yang cinta kepadanya, apakah Nabi Allah Hud ada di dalam apa tidak? Maka aku masuk ke dalam. Ainul Mukashifin masuk ke dalam. Nabi Hud jalis dakhil wa yabki. Aku melihat Nabi Allah Hud ada di dalam sedang duduk dalam keadaan menangis. Faqultu lahu limadha tabki ya Nabi Allah? Maka aku bilang kepada dia, kepada Nabi Hud, kenapa engkau menangis wahai Nabi Allah? Faqala inni abki wa a'innu min dhunub az-zahirin li'annani kull man ja' min az-zahirin alaihi dhunub atahammaluha wa yaghfiruha Allah lahu. Aku ini nangis karena aku ini menolong orang-orang yang datang ke sini karena mereka membawa dosa-dosa banyak, aku menahannya, dan semuanya ketika ditahan oleh aku, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa orang yang ziarah kepada aku. Di Tarim ada makam namanya Al-Habib Musyayyakh bin Abdullah. Habib Musyayyakh ini di Tarim itu kalau sudah 70 atau 80 tahun, 70 tahun digali sudah hancur sudah. Kalau di Indonesia lebih lama, biasanya sampai 90-100 tahun baru hancur, karena di sini kan apa namanya, tidak panas. Kalau di sana kan panas. Itu ketika dikubur, karena kuburan makam di makam Zambal itu kan banyak yang minta dimakamkan di situ, sehingga gantian dilihat sudah kuburannya rusak atau apa, digali atau ditaruh di atasnya. Jadi satu kuburan itu biasanya isi orang 10, sudah habis diisi lagi seperti itu. Ini Habib ketika digali, Habib Musyayyakh ini ketika digali kuburannya, beliau Al-Habib Musyayyakh duduk di kuburannya, duduk baca Quran, digali. Apa? Kaget yang gali. Di kuburan gali ada semangkanya, ada pisang goreng, tapi ya tak ada pisang goreng, tambahan ya. Baca Quran, kaget ya.
Apa kata Habib yang ada di kuburannya? Tutup, cek mau ngomong lo gue kamu kalau ngomong cerita sama orang, Allah akan takdirkan kamu gak panjang umur. Takut pak, ya apa? Ngelihat hal yang aneh kayak gini, jasadnya utuh hidup di dalam kuburan, gak boleh cerita mati. Aduh, berat, nyimpen rahasia itu berat. Akhirnya dia simpen nggak tenang. Ada apa mas? Enggak. Mekel. Enggak di. Tak nyawa apa? Janda banding. Dan aku jawab kamu janda. Akhirnya apa? Akhirnya didesak sama istrinya, cerita. Aku melihat makamnya Habib itu. Ini Nabas, tukang gali kuburan. Ketika digali nggak taunya Habib sedang duduk di kursi emas dengan membaca Al-Quran. Cerita, nggak sampai seminggu mati. Dan ini cerita masyhur, disebutkan dalam kitabnya Majmu' Kalam Al-Habib Alwi bin Syahab. Disebutkan di situ. Nah, artinya apa? Bahasanya orang kalau sudah ngerasa dekat sama Allah, nggak mungkin puas dengan Al-Quran. Saudara Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau berkata, fasa' fi ma sa'au wasyrab ma'al gum mahum ala yahbaq rabbak mithla ma qad habahum. Kata Habib Ali apa? Ikuti para ulama, ikuti para as-salafun as-salih, ikuti para ulama-ulama salaf, amal mereka, ibadah mereka, waraknya mereka, khaufnya mereka, kamu ikuti walaupun kita tidak bisa mengikuti sepenuhnya. Siapa yang bisa mengikuti sepenuhnya amalan beliau-beliau? Kamu nggak bisa mengikuti sepenuhnya. Bisa kamu mengikuti amalannya Muqaddam Tsani Habib Abdurrahman Segaf, umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salatnya. Muqaddam Tsani lam yanam la lailan wala naharan 33 sanatan. Muqaddam Tsani 33 tahun nggak tidur, tidak siang hari, tidak malam hari. Ditanya, ya Imam, kenapa kamu nggak tidur? Apa jawab beliau? Bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan sorga, melihat ke kiri neraka, melihat ke atas arasnya Allah. Bisa kamu ikuti? Bisa kamu ikuti. Mereka para wali yang ada di Kota Tarim, yang perempuan pun mereka itu tahu datangnya Lailatul Qadar. Kalau kita kan enggak, Beb. Kadang kalau Ramadan sibuk SMS ke Kiai, Habib ini mulainya hari Senin, kira-kira Lailatul Qadar malam apa? Kalau mereka mengatakan bahasanya kita tahu Lailatul Qadar sebelum masuk Ramadan. Bahkan mereka mengatakan bahasanya ala wa indana kulla yaumin Lailatul Qadri. Kita ini tiap malam Lailatul Qadar, enggak nunggu malam apa namanya? Malam Ramadan, malam kami semuanya Laila kami Lailatul Qadar, malam yang penuh keagungan, karena kami di malam kami dipenuhi dengan Nabi, dipenuhi dengan keagungan Allah dan Al-Quran. Dia mencapai kewalian yang tinggi, terkadang dibukakan hijabnya oleh Allah Ta'ala. Dia orang ini, si murid, bisa mengetahui, dibukakan hijabnya oleh Allah, cahaya hatinya itu, karena istiqamahnya dia bisa mengetahui mana orang yang beruntung, mana orang yang sial, mana orang, oh ini diciptakan penghuni surga, ini penghuni neraka. Dibukakan hijabnya oleh Allah Ta'ala. Maka bukan setiap waktu, di keadaan-keadaan tertentu. Satu kali dibukakan hijab oleh Allah, dia melihat ke wajah gurunya dan dia terkejut. Ternyata gurunya tertulis di keningnya itu syagi, orang yang sial, penghuni neraka. Trik dan tipu daya dari imigran Yaman ya. Ini saya kalau ngomong belaka sudah. Oke, nggak apa-apa. Ya. Kehidupan saya itu bukan keturunan Nabi lagi. Imigran. Oh gitu ya. Oke. Imigran. Jadi memang kalau Habib ya, ini agak melebar sedikit ya. Habib itu sudah terbukti pasti bukan turunan Nabi. Termasuk Habib yang bermarga itu kan, misalkan Al-Atos apa Al-Atos itu sudah bukan keturunan Nabi. Yang tertancap dalam pengalaman dan perjalanan pengetahuan saya ya Said dan Syarif. Tapi kan sekarang itu kan jarang kan seperti itu. Oke. Perkenalkan saya nama
Neas ya. Saya dari Pemalang, Jawa Tengah, Pemalang Selatan ya. Di desa Belik ya, Belik, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah ya. Apa kabar? Salam kenal semua, panggil saja Neas ya. Terima kasih, mungkin itu perkenalan pertama. Oke, gini lur, ternyata setelah kita bicara panjang lebar sebelum kita bikin konten ini ya, ternyata beliau ini mengungkap sesuatu hal yang bagi saya ini juga apa ya, kayaknya sedikit wow gitulah. Ternyata dia juga mantan muhibin dari Habib Lutfi bin Yahya, rutinan juga Kanjus Sholawat ya. Terus mantan FPI juga. komplit. Mantan anggota FPI ya. Apa pernah menjadi provosnya apa gimana? Enggak ya. Cuman anggota ya. Juga ternyata beliau pernah mengawal Habib Bahar waktu di ketika dipindahkan dari lapas mana Bogor ke lapas Nusa Kambangan. Iya, beliau yang ikut mengawal. Ini jadi asik. Kasusnya saya lupa ya. Coba cek lagi itu di beritanya ada. Nah, itu dari rame-ramenya dipindahnya Habib Bahar bin Smith dari lapas Bogor ke Nusa Kambangan. Saya di situ sudah menjadi anggota. Ya oke. Kayaknya kasusnya itu kayaknya kalau nggak salah terkait kekerasan. Oh, waktu ini mungkin santrinya ya. Iya, santrinya. Oke, itu skip dulu lah nanti. Ya, yang intinya adalah beliau adalah salah satu muhibin akut ya. Muhibin akut kelas sebuah apa itulah. Saya kelas level kayaknya level 10 apa level 50 aja lah. Tapi ternyata setelah beliau sadar dengan menemukan berbagai macam informasi melalui sosial media, mengikuti kajian-kajian dari Kiai Imad, beliau berani untuk mengikuti dan terus mencerna dengan logika, dengan akal sehat. Akhirnya dia sadar. Oke lah, langsung kita korek ya informasi dari awal bagaimana dia mengikuti kegiatan dari Habib Lutfi, terus mengikuti kegiatan masuk ke dalam keanggotaan FPI, dan juga sampai beliau itu sadar gitu kan. Ternyata dia sekarang menemukan jalan penerang melalui Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Oke, Mas Neas. Saya ingin tanyakan gini lah. Awal mula jenengan masuk ke Kanjus Sholawat itu dengan apa itu? Melalui bagaimana prosesnya? Apa begitu langsung masuk apa gimana? Jadi karena saya kelahiran Pemalang, otomatis kan di situ kan keluarganya di situ semua ya. Oke. Dari pihak ibu, karena ibu itu kelahiran Pemalang. Nah, kemudian paman dan terus Pak D, Bu D dan lain sebagainya, itu ada salah satu yang menjadi jamaah aktif di Kanjus Sholawat di dalamnya Habib Lutfi setiap Jumat Kliwon. Nah, itu saya hanya ikut, sekedar ikut kalau Bang Habib Lutfi ya, sekedar ikut. Jadi ketika waktu itu Pak D rutin ke pengajiannya Habib Lutfi Kanjus Sholawat, saya selalu ayo melu sholawatan, nah, cara bahasa itunya. Ayo ikut sholawatan ke Pekalongan. Saya ikut beberapa kali. Mengikuti seperti biasa. Berarti gini. Terkait pada waktu jenengan mengikuti kegiatan di Kanjus Sholawat itu, apakah Habib Lutfi pernah menyinggung tentang makam-makam ataupun dengan cerita-cerita keramat-keramat dari mbah-mbahnya Habib Lutfi, apa pernah nggak? Saya selama mengikuti Kanjus Sholawat pada waktu itu tidak pernah. Satu kalimat pun menyinggung makam ataupun menyinggung keramat-keramat itu tidak pernah. Tidak pernah ya. Sedengar saya tidak pernah. Saya hanya seingat saya di situ setelah tawasulan ya sholawatan, terus ceramah sedikit, mungkin itu mantunya siapa itu ya namanya. Mantunya kurang paham saya. Itu yang itulah yang menantu yang sokone ceramah itu di situ. Oke. Baik. Yang menyinggung. Untuk selanjutnya gini Mas Neas, dengan ini masih berkaitan dengan beliau Habib Lutfi bin Yahya ya. Tapi setelah panjenengan mengikuti di sosial media, ini jenengan nyimak awal-awal ada kontroversi nggak di logika jenengan dari akal sehat jenengan? Dari mengikuti menemukan mungkin video dari Kiai Haji Imad dan konten kreator-kreator yang lain itulah.
Kalau pengalaman jenengan gimana? Pengalaman Gimana? Maksudnya awalnya kan jenengan muhibbin gitu kan? Awalnya menjadi muhibbin akut sampai menjadi anggota FPI berarti kan luar biasa gitu kan? Nah, setelah jenengan menemukan dari konten kreator ada video seperti ini, Kiai Haji Imad ini membatalkan nasabah Alawi, ini dari logika jenengan gimana pada waktu itu? Ada kontroversi ataupun langsung menerima kajian Kiai Imad? Apa melalui proses gimana? Jadi sebelum kemunculan Kiai Imad yang membawa tesis secara ilmiah terkait putusnya nasab Habib di Indonesia, itu sebenarnya saya agak mau menuju taubat sebenarnya. Saya agak tanda-tanda menuju kok Habib ini agak ada kecurigaan terkait yang paling utama adalah terkait akhlak. Yang paling utama terkait akhlaknya itu agak saya curiga loh, keturunan Nabi kok akhlaknya seperti ini, kan seperti itu. Tapi pada waktu itu masih mengakui Habib Lutfi bin Yahya sebagai turunan Nabi karena beliau tidak pernah provokasi, tidak pernah ceramah yang keras, dia pernah hanya itu Habib Rizik, Habib Bahar, dan juga waktu itu ada pembubaran FPI. Nah itu saya sudah mulai lost kontak dengan teman-teman dari FPI Pemalang, sudah lost kontak semuanya. Nah kemudian diperjelas lagi pertobatannya adanya Kiai Haji Imaduddin. Itu ceritanya. Oke, berarti prosesnya seperti itu ya. Prosesnya tadi disampaikan. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton ceramah agama dari Bung Haji Romai Rama, yang mana Bung Haji Romai Rama mengomentari tentang ceramah dari para habaib, yang mana para habaib ini berceramah tentang khurafat, termasuk ada Habib Bahar, Habib Rizik yang bercerita ya. Jadi bercerita tentang masalah nasab klan Balawi. Jadi Romai Rama itu mengomentari tentang Habib Rizik yang mengatakan kalau ngaku-ngaku cucu Nabi harus berani tes DNA, harus berani dari menunjukkan secara ilmiah ilmu nasab dan juga tes DNA. Jadi kata Bung Haji, kalau ada yang mengaku-ngaku Nabi, kalau misalnya dikoreksi marah-marah, itu asli apa palsu gitu ya teman-teman. Jadi gitu ya tanggapan dari dari Bung Romai Rama tentang pernyataan para habaib yang sering berceramah khurafat ini ya teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.